wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadila Erniati dengan NIM 2105814. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership, yang mana kita tuh sudah sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkan kata kepemimpinan. Nah, apa itu konsep dari kepemimpinan? Yang mana pemimpin itu adalah orang yang memimpin, yang mana tugasnya untuk memimpin. Maka kepemimpinan itu merupakan bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang akan memimpin. Jadi setiap diri individu atau manusia itu memiliki bakat dalam dirinya untuk memimpin suatu organisasi, baik organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi konsep kepemimpinan itu adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu maupun dalam bentuk tidak mengerjakan sesuatu. Jadi di sini kepemimpinan itu memiliki tujuan, kepemimpinan itu memiliki fungsi, kepemimpinan itu harus memiliki bakat di dalam dirinya itu untuk memimpin. Jadi tidak asal-asalan saja dalam memimpin suatu hal, misalnya suatu organisasi atau memimpin dalam kehidupan sehari-hari itu harus memiliki bakat yang ada dalam diri kita, lalu kita salurkan dalam hal kepemimpinan yang baik dan benar. Jadi seorang pemimpin itu memiliki bakat dan keinginan yang kuat dalam memimpin suatu organisasi. Definisi dari kepemimpinan menurut para ahli yaitu saya mengambil dari Hadari, yang mana ia memandang bahwa kepemimpinan itu terdiri dari dua konteks, yakni struktural dan non-struktural. Yang mana dalam konteks struktural kepemimpinan ini diartikan sebagai sebuah proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks non-strukturalnya, yang mana kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai proses untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua sebagai proses mempengaruhi pikiran dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa definisi atau pengertian dari kepemimpinan itu usaha untuk mempengaruhi orang dengan memberikan suatu motivasi dan arahan agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama tadi. Jadi tujuan yang akan dituju itu ditetapkan secara bersama-sama, lalu diputuskan oleh seorang pemimpin, yang mana dia berperan dalam memimpin agar terjalinnya atau terlaksananya secara baik proses dari tujuan yang akan kita capai. Nah, dalam suatu kepemimpinan terdapat teori-teori yang melandasi lahirnya konsep dari kepemimpinan. Teori yang pertama yaitu teori genetik, yang mana inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan leaders are born and not made, yang mana penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dengan bakat memimpin. Jadi seseorang telah dilahirkan dengan bakat menjadi seorang pemimpin dalam teori genetik ini. Nah, yang kedua yaitu teori sosial, yang mana dalam teori sosial ini berpendapat bahwa setiap orang akan menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk memimpin. Nah, dan yang selanjutnya yaitu teori ekologis, yang mana teori ini penyempurnaan dari kedua teori sebelumnya, yang mana teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya akan dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahir telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Jadi bakat kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang akan melahirkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Adanya bakat
lalu memiliki pendidikan untuk memiliki jiwa sebuah kepemimpinan. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu definisi dari kepemimpinan, apa teori yang melandasi lahirnya kepemimpinan, dan apakah teman-teman semua itu tahu mengenai fungsi dari kepemimpinan tersebut, yang mana fungsi-fungsi dalam sebuah kepemimpinan yaitu yang pertama fungsi perencanaan, yang mana seorang pemimpin itu perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi, bagi diri sendiri itu sebagai penanggung jawab dari jalannya organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang selanjutnya fungsi memandang ke depan. Pemimpin itu memandang ke depan, mampu mendorong apa yang telah akan menjadi tujuan dan selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi di sini memberikan jaminan agar terjalannya atau jalannya suatu organisasi itu dapat berjalan secara baik dan benar. Yang fungsi ketiga yaitu fungsi pengembangan loyalitas, yang mana pengembangan kesetiaan ini tidak hanya di antara pengikut saja, namun untuk para pemimpin tingkat yang rendah, menengah dalam suatu organisasi. Nah, untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin itu harus memberikan teladan yang baik bagi mereka-mereka yang akan mereka pimpin gitu. Seorang pemimpin harus memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu fungsi pengawasan. Nah, dalam fungsi pengawasan ini, pemimpin itu meneliti kemampuan pelaksanaan rencana, yang mana pengawasan akan hambatan-hambatan yang ada bisa segera ditemukan. Jadi adanya pengawasan terhadap hambatan-hambatan yang akan ditemukan dalam sebuah organisasi. Nah, fungsi yang kelima yakni fungsi pengambil keputusan, yang mana fungsi pengambilan keputusan ini merupakan fungsi penting dalam sebuah kepemimpinan, yang mana kepemimpinan itu tidak mudah untuk dilakukan. Pemimpin itu harus berani mengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi, pemimpin itu harus berani mengambil keputusan dan harus berani menanggung resiko atas keputusan yang diambilnya. Dan yang terakhir yakni fungsi dari kepemimpinan yakni fungsi motivasi, yang mana seseorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin itu harus bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya atau bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ada 6 tadi poin-poin atau fungsi dari kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat pemimpin yang baik, yang mana dalam sebuah pemimpinan yang baik terdapat syarat-syarat. Pengembangan kemampuan itu adalah sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan maksud agar yang bersangkutan itu semakin memiliki lebih banyak ciri-ciri dari kepemimpinan. Nah, dalam sebuah kepemimpinan atau kita yang akan memimpin itu memiliki syarat-syarat yang penting. Di antara syaratnya itu yaitu yang pertama yaitu pendidikan umum yang luas serta pengetahuan yang luas agar ilmu-ilmu yang disampaikan ketika memimpin itu memiliki landasan yang tepat. Nah, syarat yang kedua yakni pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga. Dan ketiga, syarat dari kepemimpinan itu kemampuan berkembang secara mental, yang mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkembang. Dan syarat keempat yakni seorang pemimpin itu harus memiliki rasa ingin tahu dalam hal untuk kemajuan dari suatu organisasi yang dipimpinnya. Dan yang kelima, kemampuan analitis. Selanjutnya, kepemimpinan itu memiliki daya ingat yang kuat. Ketika dia memiliki daya ingat yang kuat, maka dalam proses kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat dari kepemimpinan yang mana mempunyai kapasitas integratif. Syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang ke-8 yakni
seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Ketika berkomunikasi dengan khalayak ramai, maka seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa atau kemampuan komunikasi yang baik agar apa yang disampaikan kepada audiensnya bisa diterima dengan baik. Nah, syarat yang selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan mendidik. Tidak hanya seorang guru, pemimpin itu juga bisa dalam organisasi. Seorang pemimpin itu sebagai contoh yang baik dan benar kepada orang yang dipimpinnya. Nah, yang selanjutnya personalitas dan objektivitas. Dan syarat-syarat yang selanjutnya, Praktesimo mempunyai naluri untuk veritas, sederhana, berani, tegas, dan lain sebagainya. Dimana syarat-syarat dari jiwa-jiwa kepemimpinan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin itu sebagai contoh teladan yang baik, sebagai pendidik yang baik, yang mana dalam suatu organisasi jiwa-jiwa kepemimpinan itu harus memberikan motivasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dalam hal-hal tertentu pemimpin itu bisa. Nah, kita sudah mengetahui nih syarat-syarat dari kepemimpinan. Nah, selanjutnya kepemimpinan efektif. Kepemimpinan itu dikatakan efektif bila proses yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat berjalan baik. Kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi, kepemimpinan itu sebagai suatu proses yang berlangsung di dalam atau di luar suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat dinamis pula. Nah, setelah kita membahas tadi mengenai apa itu kepemimpinan, apa itu teori yang melandasi lahirnya kepemimpinan, apa fungsi dari kepemimpinan, apa syarat-syarat dari kepemimpinan. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kepemimpinan itu dilandasi oleh beberapa hal. Jiwa-jiwa kepemimpinan itu berdasarkan faktor-faktor baik secara memiliki bakat dan memiliki pendidikan. Jadi adanya bakat lalu dikembangkan melalui pendidikan. Seseorang dikatakan sukses dalam memimpin karena adanya potensi untuk memimpin yang ada di dalam diri seseorang, yang mana sebenarnya yang telah disampaikan dapat saya simpulkan bahwa setiap manusia atau potensi untuk memimpin itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Jiwa-jiwa pemimpin itu ada karena adanya bakat, dan pendidikan menjadi sebuah tempat untuk mengembangkan jiwa-jiwa kepemimpin yang ada. Misalnya dalam sekolah adanya organisasi-organisasi sebagai misalnya OSIS, kita memimpin OSIS atau pramuka, PMR, dan lain-lain sebagainya, yang mana dalam organisasi-organisasi tersebut dapat melatih jiwa-jiwa pemimpin yang ada dalam diri kita. Jadi seorang pemimpin itu harus berani, harus memiliki tanggung jawab, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi agar kelompok-kelompok atau organisasi yang dipimpinnya itu bisa terarah dan bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, and next time dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.